Hai guys, ini pendapat gue soal Bunda Korla sama NM ya. Kenapa gue baru speak up sekarang? Karena gue kemarin menganalisis terus dan ini pendapat gue. Kalau kalian suka silakan di like and share. Kalau nggak suka ya diabaikan aja. Sekarang kita tahu cara menghibur dia itu tanpa merugikan orang lain dan tanpa menjatuhkan orang lain. Which is itu bagus banget menurut gue. Kayak orang bakal sayang dan cinta dan tertarik untuk terus pantengin Bunda Korla karena memang kelakuan dia sendiri yang gokil, yang heboh, yang seru. Jadi orang cinta dia tuh karena diri dia sendiri. Bunda tuh nggak perlu repot-repot cari-cari sensasi dan sebagainya. Dia cukup nge-live dimanapun dengan muka yang kadang lagi semrawut pun. Dan orang cinta dengan seorang Korla, dengan pribadinya dia gitu loh. Itu benefit yang luar biasa untuk diri dia sendiri. Dicintai dengan menjadi diri sendiri. Itu menurut gue sebuah anugerah. Sampai terjadi fenomena di mana artis-artis masuk ke live-nya Bunda Korla, yang dimana Bunda pun gak pernah minta artis-artis itu atau stasiun TV masuk ke live-nya Bunda. Memang itu dari kemauannya artis-artis itu sendiri. Sampai akhirnya ada fenomena sawer menyawer ya, di mana artis-artis atau beberapa pihak kasih saweran ke Bunda. Tapi Bunda juga biasanya melakukan sesuatu sampai akhirnya Bunda mendapatkan uang itu. Menurut gue itu juga fair. Toh yang ngasih duit puas, ya kan? Dan Bunda nggak pernah minta. Jadi kalau tiba-tiba ada yang minta uang itu balik, coba diintrospeksi diri deh. Masalah follower ya. Kalau gue dari kuping gue sendiri, gue nggak pernah mendengar Bunda minta di follow. Malah Bunda pernah begitu lagi banyak orang yang follow dia sampai ratusan, Bunda ngomong gini, nggak usah kalian follow aku sekarang pas aku lagi live. Aku jadi nggak bisa baca komen. Ya, gue sih inget kayak gitu. Ya, saking Bunda tuh memikirkan gue lagi menghibur, lo jangan follow gue dulu, kalau mau follow tar aja gitu loh. Dan menurut gue gini loh, setiap manusia punya goalsnya masing-masing termasuk Bunda. Gue punya goals hidup nih, gue harus punya A, punya B, gue harus gini, gue harus gitu. Begitupun kalian yang lagi nonton, pasti kalian punya goals hidup ya. Termasuk Bunda pun punya goals hidup. Jadi menurut gue, kalau apapun yang dilakuin Bunda sekarang, ya itu pasti berhubungan sama goals hidupnya dia. Sampai akhirnya rame ke identitas Bunda Korla. Menurut gue itu adalah hal yang sangat nggak perlu diomongin ya. Karena apa? Gini loh, nggak peduli identitasnya apa, siapa. Terus ini bukan Bunda Korla aja ya, tapi menurut gue semua orang. Mau itu hitam, putih, pesek, mancung, kurus, gemuk, itu nggak peduli guys. Yang kalian harus pikirin adalah orang itu baik atau buruk. Kalau orang itu baik, temenin, jadiin saudara. Kalau orang itu buruk, tinggalin, jauhin tanpa membenci. Sesimpel itu loh. Dikaitkan dengan Bunda Korla ya simple. Kalau menurut kalian Bunda Korla itu baik, ya udah ikutin, follow. Kalau menurut kalian cukup buat jadi penghibur, ya dilihatin aja sebagai penghibur. Tapi kalau ada sesuatu yang baik yang bisa kalian contoh, ambil contohnya. Tapi kalau menurut kalian buruk, nggak usah diikutin. Sesimpel itu loh. Kita ngejudge manusia tuh nggak usah dari identitas A, B, C, D, F, G, warna kulit, nggak usah. Baik atau buruk aja. Baik temenin, buruk tinggalin. Simple. Apalagi sekarang udah ke masa lalu Bunda Korla yang udah mulai diungkit-ungkit sama orang. Menurut gue gini ya, apa sih untungnya kita ngebahas masa lalu orang? Toh kalian yang nonton ini juga pasti punya masa lalu. Gue pun punya masa lalu. Semua punya masa lalu. Dan gue yakin banget, kita semua belajar dari masa lalu. Kalau ada masa lalu kita yang jelek, pasti kita jadiin pelajaran buat masa depan. Gitu loh. Begitupun Bunda Korla, begitupun kalian. Jadi kalau kita mau ngorek-ngorek orang masa lalunya A, masa lalunya B, masa lalu udah kejadian bro. Lu mau korek-korek kayak gimana? Masa lalu orang tuh udah kejadian. Kalau orang itu bisa belajar dari masa lalu, ya syukur. Berarti memang Allah kasih masa lalunya yang jelek buat menjadikan dia pribadi lebih baik sekarang. Gitu loh. Gak usah dikorek-korek masa lalu A, masa lalu B. Gue juga banyak buruknya kok. Kalian juga lagi nonton pasti ada buruk-buruknya. Nah dari masa lalu Bunda pasti Bunda banyak belajar. Sampai sekarang Bunda bisa kayak gini kan. Pasti Bunda juga lagi memikirkan masa depan dia tuh kayak harus gimana. Terus apa yang harus dilakuin dan sebagainya gitu loh. Dan menurut gue itu semua pilihan Bunda. Dan itu hak dia. Jadi bukan tugasnya kita atau siapapun buat ikut campur yang berlebihan. Gue yakin kok event Bunda Korla sekarang lagi dibantu sama ikut sama Kak Maharani juga. Pasti Bunda tahu kalau tujuannya baik, Bunda ikutin. Kalau tujuannya nggak baik, pasti Bunda nggak ikutin. Udah manusiawi kok, kayak gitu. Jadi kalau kalian sekarang lihat Bunda Korla masih ikutin Kak Maharani dan sama Kak Egun, ya berarti Bunda tahu kalau tujuan mereka itu baik buat Bunda. Gue juga kalau ada orang baik buat gue pasti ikutin kok. Iya gue ikutin. Kalau buruk nggak akan gue ikutin. Sesimpel itu gitu loh. Jadi sekarang tergantung kalian. Kalau suka sama Bunda Korla, sama kepribadiannya, ya follow dan nikmatin aja gitu loh. Dan ambil positifnya. Kalau nggak suka, di-unfollow aja. Nggak usah ribet. Oke, be wise dan jadilah netizen yang smart.